Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ihwa sekalian hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Sampailah kita pada sesi akhir ya, pada materi kuliah online Ruqyah Syariah dengan konsep rehab hati tazkiyatun nafs bil Quran. Materi terakhir ini adalah tentang bekal untuk pulang, tentang hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan di rumah sendiri masing-masing. Ya, ruqyah mandiri ini adalah penting. Bahkan pada dasarnya, pada awalnya, ya, ruqyah itu adalah tentu ditujukan atau ditampilkan ya dalam sunnah Nabi SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mode mandiri ya, atau ruqyah itu sebaiknya memang mandiri gitu. Pada asal mulanya ruqyah itu adalah sendiri, begitu ibu sekalian. Nah, apa keuntungan-keuntungan yang dilakukan atau yang didapatkan dalam ruqyah mandiri ini? Yang pertama, diruqyah oleh orang lain ini belum tentu kita mendapati ya peruqyah yang ada di area kita. Ya. Apalagi seorang wanita kadang terbuka aurat, ya, terdengar aibnya keluar, ya, dan juga hal-hal lain ya ikhwas sekalian, ya, terkait privasi, ya. Dan ketika kita meminta tolong kepada manusia, awalnya mungkin dia akan senang. Ya, lama-lama kemudian akan bosan dan akan berujung kekecewaan. Siapapun yang berharap kepada manusia pasti ujungnya kekecewaan. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita ya, untuk melakukan doa sendiri. Ini ditujukan dengan banyaknya doa-doa yang bisa manusia lakukan sendiri dari perlindungan, baik itu gangguan setan ataupun mara bahaya yang lainnya. Nah, ibu sekalian, langsung saja ya, kalau kita melakukan ruqyah itu adalah membacakan ayat-ayat ruqyah kepada orang lain. Kalau ruqyah mandiri itu kita melakukan bacaan tersebut pada diri kita sendiri. Ya, ruqyah mandiri dibagi menjadi dua ya ibu sekalian. Ya, ada ruqyah mandiri untuk ruhaniyah kita. Ada juga ruqyah mandiri untuk jasmani kita. Nah, ruqyah mandiri untuk ruhani kita adalah seluruh amal-amal soleh yang bisa meningkatkan ketahanan spiritualitas kita. Apa itu ketahanan spiritualitas? Ada tiga ya. Yang pertama adalah roh kita, ruh takwa kita diberi makanan dengan ubudiyah, dengan hal-hal yang sifatnya ibadah kepada Allah. Ya, kemudian jiwa kita, ya, perasaan kita ini dikontrol, diarahkan, dididik, ya, ditujukan kepada hal yang sifatnya mendukung takwa kita, dan juga hamba Allah yang mendekatkan akal kita, ya, dididik dengan ilmu-ilmu yang mendukung ya takwa kita. Nah, hamba Allah yang muliakan, seluruh amal-amal soleh yang menenangkan hati, menguatkan jiwa, itu disebut ruqyah mandiri untuk ruhani. Dan ruqyah mandiri untuk jasmani adalah melibatkan herbal-herbal pendukung, ya, termasuk habatus sauda, zaitun, madu, dan lain-lainnya. Ya. Mari kita lihat hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ruqyah mandiri holistik yang kami persembahkan di sini adalah satu metode yang dilakukan oleh kaum muslimin sendiri di rumah ya, untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang dialaminya bertahun-tahun selama ini. Ruqyah mandiri holistik merupakan ruqyah mandiri yang bisa diaplikasikan untuk penyakit ruhani dan jasmani secara menyeluruh. Ya. Pertama, setan mengganggu tubuh manusia. Ya Allah. Ya, pertama setan mengganggu tubuh manusia, mengganggu kolbu manusia, mengganggu ruhaniyah manusia. Lalu selanjutnya tidak puas di situ, dia juga mengganggu jasad manusia. Nah, tidak puas di situ, kadang setan juga mengganggu
rumah manusia dibuat tidak nyaman, ya, juga kadang mengganggu kerja manusia, dibuat tidak nyaman di tempat kantornya, ya, dan juga dia mengganggu interaksi, ya, antara ayah dan ibu, ya, antara anak dan ayah, anak dan ibu, saudara, suami istri. Kadang juga mengganggu tumbuhan, ya, mengganggu peternakan, bisnis, dan lain-lain. Maka timbullah teori-teori ruqyah untuk jasad manusia dengan mandi air ruqyah, ya, ruqyah untuk rumah, ruqyah untuk tempat usaha, kantor, kebun, bengkel, bahkan binatang dan tumbuhan. Nah, hamba yang memuliakan, kenapa rumah itu harus diruqyah? Ya. Ada ciri-ciri khusus, ya, rumah yang diganggu oleh setan. Ya, di sini pertama, ciri-ciri yang sangat umum, ya, di sana terjadi pertengkaran dengan hal-hal yang sepele, keributan, ya, banyak hewan-hewan yang tidak diundang yang masuk ke dalam rumah, kemudian juga perselingkuhan, ya, ketidakpuasan seorang suami atau sebaliknya, dan kemudian juga tidak betah di rumah, ya, suami kita betah di luar, ya. Kemudian selanjutnya adalah ada bau yang tidak berwujud dan sering terlihat penampakan di rumah. Mungkin yang orang ketahui adalah sering nampaknya perwujudan setan atau setan yang bertasyakul di rumah seseorang, itulah yang harus diruqyah. Tapi sebetulnya ada ciri-ciri lain. Misalkan ikan di akuarium di rumah kita mati, ya, tanaman di rumah kita juga mati, ya. Kemudian tembok yang retak, berlumut, ya. Ini biasanya menjadi ciri-ciri khusus. Banyak hewan-hewan tidak diundang seperti semut, belalang, insekta, ular, kalajengking, lipan, ya. Ini juga menunjukkan adanya gangguan setan di rumah kita, ya. Ada 7 level ruqyah mandiri yang bisa dilakukan, ya. Pertama, dari level yang awal ini membaca ayat kursi, zikir pagi petang, ya. Kemudian melantunkan adzan, mengucapkan bismillahi arkik min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yasfik bismillahi arkik. Ini ruqyah mandiri tahap awal, ya. Tahap kedua, kita bisa mengambil air ruqyah, ya. Mengambil air lalu membacakan ayat-ayat ruqyah kepadanya dan mencipratkannya seluruh rumah, memandikan dan meminumkan seisi rumah, ya. Kemudian tahap berikutnya adalah membaca Al-Fatihah dan Al-Baqarah kepada air ruqyahnya. Selanjutnya adalah Al-Baqarah dan Al-Imran, ya. Tahap berikutnya ketika itu belum juga menyelesaikan masalah, maka bersih-bersih rumah tersebut dari patung, lukisan, ya, simbol-simbol kemusyrikan, ya, barang-barang yang dulu pernah dipendam, ya. Kemudian juga selanjutnya mencari akar masalah daripada musibah ini. Biasanya adalah maksiat yang dilakukan baik di masa lalu ataupun kezaliman, ya. Dan juga melakukan tazkiyatun nafs. Ya, jadi tazkiyatun nafs ini dilakukan, ya, hamba-hamba Allah, juga di rumah, dan ini tidak dilakukan sendiri, ya, tidak dilakukan sendiri oleh seseorang, tetapi juga melibatkan keluarga. Nah, hamba Allah yang muliakan, selanjutnya setelah kita melakukan ruqyah mandiri yang standar tadi lalu tidak mendapati kesembuhan, maka di sini kami ada satu program namanya ruqyah mandiri holistik, ya. Saat ini termasuk yang sedang running adalah terapi Al-Baqarah grup 1 sampai 15. Nah, ini menargetkan dalam waktu 3 bulan hamba-hamba Allah ini bisa sembuh, ya, dengan melakukan metode ini. Ya, metode ini ditujukan adalah untuk membimbing hamba-hamba Allah yang ingin melakukan ruqyah mandiri secara tersistematik dan terstruktur, ya. Baik, ibu sekalian hamba Allah yang muliakan, ruqyah mandiri holistik adalah program ruqyah mandiri yang terstruktur dan tersistematik selama 3 bulan, ya. Pada 3 hari pertama, ya, para peserta hanya membacakan doa-doa ruqyah atau perlindungan yang standar, yakni membaca ta'awudz, membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan seluruh tubuh, ya. Kemudian selanjutnya adalah mungkin melantunkan adzan di rumah untuk pengusiran, ya, membaca bismillahi arkik, membaca zikir pagi dan petang,
Ya, ini adalah ruqyah mandiri standar. Ya. Selanjutnya hari keempat sampai hari keenam ini mulai memakai air yang sudah diruqyah, diminum, dimandikan dan dicipratkan seluruh rumah. Baik. Jadi ibu sekalian, ruqyah mandiri holistik tahap awal atau hari ke-1 sampai hari ke-3 adalah cukup membaca 3 kul, ya, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh, ayat kursi dan doa-doa perlindungan lain termasuk zikir pagi dan petang, ya. Dan untuk hari keempat kita mulai mengambil air untuk diruqyah. Ya. Jadi ini adalah sekaligus saya mencontohkan bagaimana cara melakukan ruqyah, ya sekalian. Dan ini sangat penting sekali ya hari ini terkait pandemik yang sedang terjadi di seluruh dunia. Air ruqyah ini pun bisa berfungsi insya Allah. Ya, baik, nanti kita akan terangkan. Yang pertama, bagaimana cara membuat air ruqyah? Ya. Ingat ini pada hari keempat. Ya. Ambil 2 liter air. Ya, 2 liter air putih yang bersih, yang matang. Ya, saya sarankan air mineral galon ya, ini 2 liter. Lalu kemudian dekatkan ke bibir seperti ini dan bacakanlah ayat-ayat ruqyah. Nah, ayat-ayat ruqyah yang dibacakan itu apa? Yang boleh muliakan. Yang pertama adalah suratul Fatihah. Ya, ini bisa 1 kali, bisa 3 kali, bisa 7 kali. Kemudian selanjutnya ayat kursi. Ya, ayat kursi ini fungsinya untuk mengusir, ya, dibacakan di rumah orang yang sakit. Kemudian Al-Kafirun ini sebagai anti racun kepada air ini. Rasulullah SAW membacakannya. Ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau membacakan kepada air yang dicampur garam, ya, untuk mengobati sahabat yang kena kalajengking. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, Al-Ikhlas ini bisa 3 kali, bisa 10 kali. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali dan ditiupkan. Jadi saya contohkan di sini, ya. Saya bacakan surah Al-Fatihah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puh. Seperti itu. Ya, maka boleh juga Anda mendoakan misalkan, ya Rabb, jadikanlah air ini sebagai air ruqyah, ya, sebagai penghancur ikatan-ikatan sihir, sebagai syifa untuk ruhani dan jiwa hamba, sebagai penenang pikiran hamba, ya, seperti itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Dan setelah didoakan, maka air ini telah berubah menjadi air ruqyah. Molekul airnya telah berubah, khasiatnya telah spesifik sesuai doa yang diinginkan. Ya, begitu hasil penelitian dari Dr. Abdul Daim Al-Kahil, ya. Nah, ya sekalian, maka Anda bisa menggunakan air ini untuk minum, ya. Sebagian dimandikan dan sebagian lagi dicipratkan ke seluruh rumah. Nah, bagaimana mencipratkannya? Cipratkannya, air ini campurkan dengan seember air dan cipratkan seluruh rumah dengan tangan Anda sambil membaca ayat kursi dengan keras, ya, seluruh bagian rumah, bagian depan dan bagian belakang. Ya, saya sarankan ini Anda bisa melakukannya selepas maghrib, ya, atau selepas asyar. Nah, baik ibu sekalian. Dan sebagian yang diminum itu bisa dicampur dengan madu murni, dengan madu rehab, madu sidr, dengan jus kurma, ya, ataupun herba-herba yang Anda inginkan yang sesuai dengan penyakit Anda. Nah, untuk yang dimandikan itu campurkan dengan 7 lembar daun bidara per gelasnya. Jadi Anda bisa mencampurkan air ini dengan seember air, misalkan 10 liter, Anda bisa blender dengan 280 lembar daun bidara. Baik ibu sekalian, ini adalah hari ke-4, 5, 6. Jadi ulang-ulang, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6 itu buat air ruqyah 2 liter, kemudian diminum, dimandikan, cipratkan di seluruh rumah dengan campuran air yang lainnya. Baik. For the meantime, ya,
maksudnya dalam masa itu ya Anda juga harus bersih-bersih rumah. Ya, ini biasanya banyak terlupa. Dahulu ada tali ari-ari yang digantung, jimat yang ditempel, kemudian yang dikubur, ya, pusaka-pusaka warisan yang dianggap mengandung kekuatan, batu-batu, ajimat-ajimat, ya, diturunkan, dihancurkan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian hamba Allah yang dimuliakan, pada hari ke 7, ya, pada hari ke-7, ya, atau stage 3, Anda ambil 20 liter air. Jadi kalau hari ke-4 sampai ke-6 itu 2 liter air, hari ke-7 ini adalah 20 liter air atau kurang lebih 1 galon. Ini 1 galon ini ukuran untuk memudahkan Anda. Boleh kurang, boleh lebih, ya. Ibu sekalian, 1 galon itu setiap hari di hari ke-7 sampai hari ke-14 Anda bacakan surah Al-Baqarah full. Dari awal sampai akhir Anda baca di sampingnya, ya. Boleh dengan mushaf kalau belum hafal. Ya, ibu sekalian, hari ke-7 Anda mulai maghrib, kalau tidak selesai lanjutkan hari ke-8, ya. Namun meskipun belum selesai, Anda bisa mulai mengambilnya setiap hari 2 liter, lalu dicampur dengan air yang lainnya. Jadi pada hari ke-7 Anda maghrib mulai baca Al-Quran. Tidak selesai lanjut Isya, tidak selesai lanjut habis Qiyamul, tidak selesai lanjut habis subuh, habis duha, habis duhur, habis asyar harus selesai. Dan kemudian Anda ambil 2 liter, pakai minum, mandi, dan cipratkan sebagaimana hari sebelumnya. Kalau tidak selesai, Anda lanjutkan besok, ya, maksimum 3 hari harus selesai. Jadi dalam seminggu itu Anda punya 2 putaran bacaan Al-Baqarah pada air galon utama itu. Baik. Nah, ibu sekalian, bagaimana kalau tidak selesai 3 hari, 7 hari? Jadi dalam seminggu itu Anda hanya membaca surah Al-Baqarah. Insya Allah bisa. Bahkan sehari pun bisa sebetulnya. Ya, ibu sekalian, nanti di hari ke-15, ya, akan ada sisa air sejumlah 4-5 liter. Maka tambahkan air galon itu sampai penuh kembali. Jadi air utama ditambahkan dengan air yang baru. Tujuannya apa? Agar Anda memiliki air yang sudah dibacakan surah Al-Baqarah sebanyak 7 putaran. Di sana hamba Allah, di hari ke-15 sampai 40, Anda bacakan setiap hari 1 putaran wajib. Kalau tidak, artinya gagal, ya. Karena masa percobaan sudah selesai di sini. Baik, ibu sekalian, di sini tidak perlu mandi dan ciprat seluruh rumah lagi sebagaimana pada stage 2 dan 3. Anda cukup minum daripada air tersebut. Ya, Anda campur dengan herbal yang sesuai dengan penyakit Anda atau yang Anda butuhkan. Sampai hari ke-41, maka Anda tambahkan Al-Imran. Kalau airnya habis, tambahkan lagi, tapi air utama dari sini harus tersambung. Ya, sekalian, hari 41 sampai 70 bacakan Al-Baqarah, Al-Imran. Kalau tidak mampu, Al-Imran saja. Baik. Ya, hari ke-71 sampai hari ke-100 bacakan surah An-Nisa, ya, dan sisanya sampai akhir, yakni Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka hamba Allah yang dimuliakan, hari ke-90 sampai 100 Anda akan khatam Al-Qur'an. Dan ini adalah air yang paling mujarab. Kenapa? Karena kadang ada sihir yang hancur dengan ayat kursi. Kadang dia perlu 10 ayat kombinasi. Kadang dia perlu seluruh Al-Baqarah. Kadang juga hamba Allah dia perlu membacakan Al-Baqarah, Al-Imran. Kadang juga perlu dibacakan, ya, kadang juga perlu dibacakan ibu sekalian, ya, seluruh Al-Quran. Ya, ini kode-kode sihirnya hancur di sana. Ya, baik ibu sekalian, itu dia yang disebut dengan ruqyah mandiri holistik. Baik. Atau metode ini saya sebut juga, ya, terapi Al-Jahrawain atau terapi 3 al.
Ya, sebelumnya Anda telah mengenal terapi 3 kul. 3 kul itu membacakan Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu diusapkan seluruh tubuh. Nah, ini adalah advance 3 Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Imran. Tentu penyakitnya lebih kuat, sihirnya lebih kuat, ya. Metode yang akan kita gunakan lebih dahsyat juga. Ya, barakallahu fiik. Nah, ikhwas sekalian, selanjutnya selama 100 hari atau 3 bulan itu jangan tinggalkan hal-hal ini. Ini adalah perbentengan yang akan menjaga stabilitas rohani kita. Apa yang di sini? Pertama, bangun awal dan qiyamul lail. Ya, meskipun jam 3 atau jam 4, ya. Kemudian sholat subuh jamaah, kemudian lanjutkan dengan zikir pagi petang. Ya, kalau Anda tidak membaca semuanya, minimum Al-Ikhlas 10 kali, Al-Falaq, An-Nas atau 3 kul, tasbih 100, ya, subhanallah bihamdi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100, istighfar 100, dan baca 10 ayat Al-Baqarah 1 sampai 4, 255, 163, 164, 255, dan 3 ayat terakhir, dan Anda hafalkan dalam momen ini, ya. Kemudian lakukan juga saum-saum sunnah yang Anda mampu, baik itu Senin Kemis, Ayyamul Bid, atau puasa Daud, ya. Kalau Anda memiliki khodam, jin nasab yang bandel, cobalah puasa semampu Anda. Dia akan lemah dan dia akan menyerah insyaallah, ya, dalam proses 3 bulan ini. Selanjutnya adalah rawatib, qiyamul lail, witir, dan duha. Ini kalau tidak mampu qiyamul lail, bisa Anda lakukan rawatib. Rawatib ini disandingkan dengan sholat wajib. Kalau tidak mampu juga, ya, cukup witir sebelum tidur. Kalau tidak mampu juga duha, hamba Allah. Kalau tidak mampu juga, ya, sholat adalah amalan utama, hamba Allah, ya. Ini akan menambah kekuatan keimanan kita. Kemudian selanjutnya, sedekah yang ekstrim, hamba Allah. Sedekah yang ekstrim ini maksudnya adalah sedekah yang menurut kita besar. Sedekah yang setelah dilepaskan dari diri kita mengguncang hati kita. Ini sedekah yang akan menyembuhkan, sedekah yang merubah keadaan hati kita, yang menggetarkan hati, baik yang bersedekah ataupun yang disedekahi. Baik, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu disuruh untuk bersedekah, dia infakkan seluruh hartanya. Ketika ada seruan lagi, dia infakkan seluruh hartanya. Sampai Nabi SAW bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau sedekahkan seluruh hartamu? Lalu apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu?" Maka kata Abu Bakar, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu cemburu. Beliau infakkan setengah hartanya. Jadi kalau rekeningnya ada 10 juta, berarti 5 juta. Itu menggetarkan hati. Ya, tentu setelah hak keluarga kita, diri kita terpenuhi, ikhwas sekalian. Ya, selanjutnya adalah dawamul wudu, ya, dan jadilah keluarga Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala memiliki keluarga di muka bumi. Memiliki keluarga di muka bumi. Dan para sahabat bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Kemudian, apa yang dijawab oleh Rasulullah? Yakni para penghafal Al-Quran, para penjaga Al-Quran. Maka bergabunglah menjadi barisan penghafal Al-Quran. Mulailah belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, ya, mulai tajwidnya, makhrajnya, tahjwidnya, tahsinnya, dan mulai menghafal minimal ayat-ayat ruqyah. Dan inilah yang disebut dengan ritual sunnah. Hamba-hamba Allah yang muliakan, kemudian bagaimana Ustaz? Jin dalam tubuh saya ini kuat, nampaknya saya tidak mampu melakukan sendiri. Itu tipu daya setan atau bisikan setan. Anda harus menghalaunya, Anda harus mengelawannya. Ustaz, bagaimana kalau saya melakukan ruqyah mandiri nanti kerasukan, nggak ada yang menolong, saya sendirian. Itu kalimat batil yang dibisikkan setan. Manusia tidak pernah sendirian. Ya, senantiasa ada Allah Subhanahu wa taala, ada para malaikatnya, dan juga ada pengawasan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dalam sunnatullah, di mana manusia tidak akan mati kecuali, ya, ketika rezekinya sudah habis. Ketika kita diruqyah, memang jin itu merasuki kita, tujuannya adalah untuk menghentikan bacaan ruqyah dari peruqyah. Tapi ketika kita lakukan ruqyah mandiri, ini jarang terjadi kerasukan. Karena untuk apa?
Kata jin, nggak usah aku rasuki kamu, aku buat kamu malas saja, selesai semuanya. Nah, begitu ya Mas kalian ya. Ada yang bergabung di grup terapi Al-Baqarah, saya tahu. Dia bergabung hanya lihat-lihat di grup, ya. Diam-diam kerasukan, tidak melakukan apa-apa. Ya, subhanallah. Ini adalah 27 Rajab, 33 hari lagi Ramadan insyaallah. Maka segera lakukan sekarang, jangan sampai ketinggalan, karena program ini tidak akan dimulai lagi kecuali tahun depan, ya, bismillah. Nah, ya Mas kalian, bagaimana kalau jinnya kuat, Ustaz? Kalau jinnya kuat, jangan hanya 3 kul saja, gempur dari luar dan dari dalam. Serang dari luar dengan mendengarkan MP3 Ruqyah, ya. Download MP3 Ruqyah. Banyak MP3 Ruqyah baru yang sudah saya rilis, alhamdulillah. Ya, bacaan sudah diperbaiki, ya, sedikit banyak sudah ada perubahan juga sekalian. Anda download MP3 Ruqyah yang 2020. Baik. Kemudian mandi dengan air ruqyah, mandi dengan daun bidara, balur dengan balur dengan minyak zaitun. Nah, ini adalah serangan dari luar. Ya, ibu sekalian. Kemudian hancurkan dari dalam, hentikan makanan haram yang masuk ke dalam tubuh, karena ini menjadi sarang-sarang setan. Hentikan juga profesi yang mungkin terkait dengan riba, ya. Kemudian konsumsi herbal-herbal yang sunnah dan penuh berkah, ya. Nanti kita akan jelaskan herbal-herbal apa saja. Dan kemudian rekonstruksi dan murnikan akidahnya, buang jimat-jimatnya, ya. Tahan emosinya. Ya. Ketika seseorang itu dia terpancing, tersurut untuk marah dan dia bersabar, maka setan itu seperti diremas-remas di dalam, ya. Nah, ibu sekalian, selanjutnya blokade sumber energi dari setan itu, yakni lakukan taubatan nasuha, ya, total tidak bermaksiat lagi dan putuskan siklus maksiatnya. Selamat tinggal, ucapkan selamat tinggal kepada riba, ucapkan selamat tinggal kepada cukai, ucapkan selamat tinggal kepada maksiat, ucapkan selamat tinggal pada hal-hal yang haram, ya. Dan mulailah perbaiki diri, dekatkan diri kepada Allah. Lakukan serangan balik kepada setan itu. Bagaimana caranya? Ya, intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Mulailah lirik, mulailah lihat-lihat keluar. Ya, jangan kita mengunci diri di kamar, melihat, meratapi diri kita sendiri. Bantu kaum muslimin. Ya, Anda terkena sihir, Jakarta terkena virus hari ini, hamba Allah. Saya mendengar, subhanallah, sudah mayat mulai bergelimpangan di Jakarta. Ya, lakukan apa yang bisa kita lakukan, hamba Allah. Ya, banyak orang yang terkena sihir. Ya, segera bangkit, selesaikan, bersihkan sihir yang ada dalam dirinya dan bantu kaum muslimin. Ya, serang balik mereka adalah dengan menolong orang-orang yang terinfeksi setan ini, yang lebih ringan daripada Anda. Motivasi, jadikan teman, ya, sembuhkan dia dengan izin Allah. Ya, maka ketika kita membantu seorang, Allah akan bantu kita. Ya, boleh muliakan, bergabung dengan komunitas-komunitas ruqyah dan lakukan sesuatu untuk membantu kaum muslimin. Selanjutnya, itu yang disebut dengan ruqyah mandiri untuk ruhaniyah. Nah, untuk jasmaninya apa saja? Ya, kita ada herbal-herbal sunnah yang ditawarkan, ya, di dalam kitab Jadul Ma'ad, ya, atau terjemahnya At-Tib An-Nabawi atau kedokteran ala Nabi. Saya di sini ada contoh bukunya, ya. Ini dia, salah satunya, ya, At-Tib An-Nabawi. Ini ada karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, juga ada Imam Al-Zahabi. Ya, di dalam kitab ini memuat ada 400 lebih makanan, minuman, akar-akaran, buah-buahan, minyak-minyakan yang terhubung dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, ini adalah kitab Jadul Ma'ad volume yang keempat atau kelima, ya. Dan herbal-herbal sunnah yang penuh berkah itu tidak hanya zaitun, habatus sauda, bidara, ya. Tapi di sini kita menerangkan beberapa herbal. Yang pertama, yang paling penting dan utama adalah madu, hamba Allah. Madu ini mengandung kandungan panas dan dingin, ya. Kemudian habatus sauda ini mengandung kandungan herbal panas, ya, untuk penyakit-penyakit dingin. Dan zaitun ini sifatnya dingin untuk penyakit panas,
Jadi kalau anda panas, demam, balur dengan zaitun. Kadang habis diruqyah menjadi panas, demam, balur dengan zaitun. Kemudian juga kurma ajwa, ini adalah sangat baik sekali ya untuk antioksidan, untuk racun dan juga untuk sihir. Juga daun bidara. Ya, daun bidara ini hamba-hamba Allah yang dimuliakan adalah daun yang disebutkan dalam 83 hadis lebih ya, 2 ayat di dalam Al-Qur'an. Fungsi daripada daun bidara ini adalah untuk penyakit-penyakit kulit ya, otot, melonggarkan otot, mandi untuk orang yang nifas, kemudian juga orang yang baru selesai haid ya. Nah, ibu sekalian, juga mu'alaf untuk yang bertaubat dari ilmu hitam, ingin melepaskan susuknya, kanuragannya, tenaga dalamnya, kebatinannya ya, mandi dengan daun bidara ini ya. Caranya tadi telah diterangkan dalam ruqyah mandiri holistik ya, ibu sekalian. Dan kemudian selain daripada hal tersebut ya, ada juga di sini kurma. Nah, ibu sekalian, kurma ini mengandung khasiat yang berbeda-beda. Misalkan kurma muda atau rutob disebutnya di Indonesia ya, ini digunakan untuk kesuburan, yakni dicampur dengan madu sidar, di blender, di jus, diminum. Ini segar ya, rasanya kesat seperti sawo. Kemudian ada juga kurma sukari, kalau ini untuk buka puasa ya, ini tidak mengandung kandungan khusus ya. Tetapi kalau tidak ada kurma ajwa, maka kurma ini setidaknya mengandung antioksidan yang kaya juga. Ibu sekalian, yang ini adalah kurma ajwa. Nah, yang untuk sihir adalah kurma ajwa. Ya, terlebih Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang memakan kurma ajwa aliyah di pagi hari 7 butir, maka dia akan terbebas dari racun dan sihir sepanjang hari. Ibu sekalian, kurma ini ada 2, kurma ajwa Madinah dan kurma ajwa aliyah. Kurma ajwa Madinah ini kurma yang tumbuh di Madinah. Sementara aliyah ini yang disebutkan oleh Nabi SAW yang spesifik mengandung anti sihir dan antioksidan yang tinggi untuk racun. Ya. Namun para ulama termasuk Syekh bin Baz rahimahullah, beliau juga mengatakan kalau tidak ada kurma ajwa, maka bisa kurma yang lain dari Madinah. Maknanya bisa kurma ajwa aliyah itu lebih bagus ataupun kurma Madinah ya. Dan kurma ajwa aliyah ini biasanya 3 atau 4 kali lipat lebih mahal daripada kurma ajwa Madinah. Ya. Alhamdulillah saya sedang impor sendiri ini kurma ajwa aliyah ya, untuk memastikan bahwa kurma inilah yang digunakan sebagai anti sihir. Dan saat ini yang ready stock ada di rumah ya, ada kurma ajwa Madinah ya. Kita tadi di sebelah sini ada. Kita sengaja kumpulkan seluruh stoknya ya, termasuk juga kayu bajakah ini ya sekalian, ini untuk memudahkan kita mengenalinya ya. Di sini ada kurma ajwa kurma ajwa Madinah ya, yang ready stock ya sekalian. Ini adalah kurma ajwa Madinah yang grade 1 ya, yang grade 1. Dia bentuknya sangat bagus sekali, bentuknya premium ya, dan ada urat-uratnya ya, kalau kita lihat baik ya, kamera yang mana ya, ya sekalian. Nah, di sini ada seratnya ya, ada seratnya ya sekalian. Nah, ya, ada serat-seratnya seperti ini. Nah, baik ya, nampak sekali. Ini adalah kurma ajwa Madinah grade 1 ya. Sedang di perjalanan ya, sebanyak 400 kg kurma ajwa Madinah dan juga ajwa aliyah. Ya, di rumah ada ya beberapa kilo ini kurma ajwa Madinah ya ibu sekalian, ini juga sangat bagus ya. Jika Anda ingin memerlukannya, terutama hari ini ya sedang outbreak virus ini ibu sekalian, belum ada obatnya. Para dokter-dokter menggunakan obat-obat yang mendekati untuk penyakit ini ya, diantaranya obat untuk malaria dan lain-lainnya. Maka kita bisa mengupayakan dengan berbagai herbal yang spesifik. Nanti saya sebutkan herbal-herbal yang khusus untuk COVID-19 ya ibu sekalian. Kita lanjutkan. Ada dari bunga bidara ini, hamba Allah yang muliakan, madunya
Nah, ini adalah madu dari bunga daun bidara ini, ya. Ini sangat baik sekali untuk apa ini? Untuk meningkatkan stamina bagi orang yang autoimun atau kanker atau sihir yang melemahkan sistem tubuhnya, ya. Kemudian juga dari daun bidara tadi diekstrak, ini ada sabunnya, ya. Sabun bidara, ada juga aromaterapinya, ya. Dan juga iwas sekalian, ini ada satu produk yang saya rilis. Ini adalah Sider Malaki Mumtaz, ya. Sider Malaki Mumtaz dan juga Sider Fakir. Ini adalah betul-betul untuk obat yang memerlukan stamina yang tinggi. Ya, di sini kita akan lihat beberapa, ya iwas sekalian. Nah, ini adalah jenis madu dari madu bunga habatus sauda, ya, seperti ini. Lihat sangat kental sekali. Dia berbeda dengan madu yang lainnya. Ya, sekalian, ini adalah kemasan 100 gram. Ini kemasan yang 500 gram. Kita juga ada jual kemasan yang 1 kilogram, itu lebih hemat, ya. 1 kilonya ada diskon 1 juta rupiah, dari 2,7 juta menjadi 1,7 juta rupiah, ya, diskon Ramadan bagi Anda. Dan dari bidara ini ikhwan, kita juga mengekstrak tehnya. Jadi daunnya itu dibuat menjadi teh daun bidara 7 in 1, ya, karena kita berikan juga ke dalam teh ini komposisi yang lain, ya, untuk menambah kenikmatan dan khasiatnya. Ada madu, ada habatus sauda, buah tin, buah zaitun, delima dan kurma di dalam teh ini. Ya, baik ikhwas sekalian. Jadi dari daun bidara tadi diekstrak, ada tehnya dari daunnya, ada juga madunya, ada juga sabunnya, ya, seperti tadi disebutkan, baik yang body wash ataupun yang sabun bar. Kenapa kita buat sabun bar? Karena ada orang yang tidak bisa move on dari sabun batang ini. Ya, dia mencari-cari sabun batang, padahal body wash lebih efektif. Dan hari ini sekaligus juga launching produk, ya mas sekalian, ada kita buat sampo-nya, sampo bidara kesturi. Jadi selain ada daun bidara, kita ramu juga dengan minyak kesturi yang wangi. Ini untuk sampo siapa? Untuk yang ketombe, yang rambut rontok disebabkan oleh jin nasab, ya, atau sihir di kepala, pusing, insomnia. Ini sangat bagus sekali, gatal, ya, ikhwas sekalian, ya, ini sangat bagus sekali. Kemudian dari bidara juga kita ada produk lain yang disebut sebagai Sider Plus 7 in 1. Kita ada keluarkan seri untuk toharoh, ya, untuk flu batuk, ya, untuk pegel, untuk neuron, ya, dan juga untuk satu lagi insomnia. Ini dibalur juga diminum. Ada minnya, jadi seger, ya, untuk jaga-jaga, ya, mungkin kita terinfeksi virus yang sedang mewabah saat ini, ya, ada kita Sider Plus flu dan batuk, ya, sangat bagus sekali, ya sekalian. Kemudian dari bidara juga kita ada produknya adalah kapsul bidara kelor, ya, dan juga minyak bidara rehab. Jadi ada minyaknya, ada kapsulnya. Nah, yang ini bagus juga untuk COVID, ya. Karena apa? Karena di dalamnya ada kelor yang terbukti bisa mengobati, ya, racun daripada COVID-19 ini. Nah, ikhwas sekalian, ini baru dari daun bidara, ya. Jadi banyak sekali alhamdulillah kita produksi herbal-herbal dari herbal-herbal yang sunnah dan penuh berkah ini. Tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada kaum muslimin, ya, bahwasanya kita lengkap, Islam itu sangat lengkap, ya. Dan Rehabati Corporation ini, ikhwas sekalian, atau hasil daripada herbal yang kami jual ini, ya, sepenuhnya kita gunakan untuk logistik dakwah kami. Jadi alhamdulillah sudah running 7 divisi dan sedang dibangun divisi ke-8. Ini adalah untuk menyebarluaskan dakwah ruqyah syariah ini kepada masyarakat. Dan termasuk salah satu komitmen kami, ya, hari ini training ruqyah syariah di Surabaya di cancel karena wabah, dan kita bisa training dengan online ini, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Nah, ibu sekalian, selanjutnya di layar kita lihat ada bajakah. Ini saya sertakan di sini, ibu sekalian. Ini maksudnya adalah untuk terapi mandiri daripada
penyakit-penyakit yang sifatnya fisikal ya. Kayu bajakah di sini seperti yang Anda lihat di layar ya. Bajakah ini ya, ada yang tampala dan ada juga yang kalalawit ya. Ini yang kalalawit, ini yang tampala. Yang kanker adalah untuk yang tampala ya, dan yang kalalawit ini untuk diabetes ya. Nah, ibu sekalian, kita lihat di seperti itu, dan di sini kita juga punya contoh produknya ya, contoh produknya ibu sekalian. Ya, contoh produknya di sini ibu sekalian. Ya, Anda lihat di sini, ini adalah bajakah. Bajakah itu akar ya. Tampala, lihat warnanya agak merah ya, seperti ini, dan bulat dalamnya. Ya, alhamdulillah, ini setelah melalui pencarian yang lama ya. Dan ini adalah kalalawit. Nah, untuk membedakannya kita lihat di sini, kalalawit itu seperti ini. Ada seperti bunga dalamnya, atau orang menyebutnya kotak. Nah, airnya lebih banyak yang kalalawit, dan ini bukan untuk kanker. Yang kanker adalah ini ya, adalah yang bajakah tampala ibu sekalian. Nah ya, demikian ibu sekalian. Nah, untuk penyakit-penyakit yang fisikal, sekali lagi kita memang memerlukan beberapa hal yang sifatnya berkaitan ya, memiliki khasiat tertentu ya. Maka ini memerlukan ahli herbal. Dalam hal ini kita konsultasi kepada ahli-ahli herbal. Nah, begitu hamba Allah yang muliakan. Nah, juga di dalam kayu bajakah ini ada kandungan tanin dan saponin ya, sebagaimana kita jelaskan dalam materi kanker dan Al-Quran. Ini sangat bagus sekali. Kemudian ini adalah beberapa produk Rehab Hati Corporation ya. Ini saya juga akan jelaskan, ini terkait wabah yang saat ini merebak, dan juga mungkin teman-teman ingin tahu produk Rehab Hati itu ada apa aja sih gitu ya. Selengkap apa sih ya gitu. Atau mungkin ada orang yang ada uang nih tetapi bingung mau beli yang mana. Nah, begitu. Jadi saya terangkan hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Pertama, kita ada air Zam-Zam. Ya. Air Zam-Zam yang bisa Anda percaya khasiat dan kualitasnya. Ya, hamba Allah yang dimuliakan. Karena untuk Zam-Zam ini tidak perlu diceritakan khasiatnya, tetapi originalitasnya yang penting ya. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa khasiat air Zam-Zam itu tergantung daripada niat orang yang meminumnya. Jadi sebelum kita minum, kita minta. Misalkan begini ya, kita memiliki air Zam-Zam nih, Mbak Allah. Di tangan kita ada air Zam-Zam. Bagaimana cara meminumnya? Pertama, kita menghadap kiblat, katakanlah kiblat direction ke sana. Kita berdiri ya, kemudian kita membaca doa. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Kemudian berdoalah, ya Allah, jadikanlah air Zam-Zam ini sebagai antibodi, sebagai imun, sebagai obat untuk mengobati COVID-19 ya, untuk mengobati virus corona yang sedang menyerang saya misalkan. Maka jika keimanan Anda sampai pada level yang cukup ya, jika Allah Ta'ala ridho, Allah akan jadikan air Zam-Zam penyembuh Anda untuk COVID-19 ini ya. Ibu sekalian, contoh, Anda juga bisa berdoa, ya Allah, jadikan air Zam-Zam ini sebagai penenang jiwa hamba. Maka itu boleh. Bahkan para ulama itu meminta surga dengan air Zam-Zam ya. Bahkan para ulama itu meminta agar hafalannya kuat dengan air Zam-Zam. Ulama yang dimaksud adalah Imam Asy-Syafi'i ya. Masya Allah ibu sekalian, itu adalah air Zam-Zam ada di Rehab Hati Corporation ya. Selanjutnya ibu sekalian, hamba Allah yang dimuliakan, ada juga Cedar Plus tadi ya. Cedar Plus ini terbuat dari bahan utama daun bidara yang diformulasikan ya oleh farmakologis dari Bandung ya, kawan saya seorang ahli di bidangnya ya. Beliau meracik ada 12 herbal daripada daun bidara, salah satunya sudah kita orbitkan, yakni Cedar Plus insomnia. Ini cara pakainya adalah dituangkan ke tangan dan dibalurkan ke seluruh kepala Anda sebelum tidur. Efeknya 3-4 jam Anda akan merasakan serenade, akan merasakan kenyamanan yang luar biasa ya.
dan tidurnya nyaman. Cedar Plus. Dan ada juga madu murni. Jadi kalau madu Cedar Malaki Mumtaz itu saya jual 2,7 juta, diskon jadi 1,7. Ayo sekalian. Yang Cedar Pakir itu kita jual 4,7 juta, diskon jadi 4,1 juta hari ini. Ya. Untuk madu murni ini adalah madu dengan harga yang normal. Kenapa? Karena memang madu lokal. Ya, kalau madu Cedar itu impor dan memang madu dari Hadramaut Doan yang memang sulit ya. Kalau ini adalah kita impor dari Flores ya. Ini adalah harga normal madu murni yang terpercaya. Bagus sekali ya sekalian. Kita juga memiliki ada serbuk daun bidara. Mungkin kita tidak tahu di mana ada pohon bidara, kita bisa ambil serbuk ini ya dan dilarutkan dengan air panas untuk mandi ya. Selanjutnya ada juga ini tadi ya, namanya body wash ya. Cedar body wash ini adalah ekstrak daun bidara ya yang diramu dengan sabun cair ya dan bisa digunakan untuk mandi dari nifas atau haid ataupun juga memandikan mayat. Juga ini mandi untuk pelucutan ilmu hitam ya. Yang di dalam tubuhnya kena sihir terutama stroke ya, ini sangat bagus sekali untuk melonggarkan kulit dan ototnya. Kemudian ini Cedar Plus flu dan batuk ya. Ini yang saya sangat rekomendasikan untuk Anda miliki hari ini ya. Sebelum wabah ini betul-betul mematikan ya, seperti sebelum Jakarta lockdown. Jadi Anda tidak hanya memburu masker ikhwas sekalian, tetapi juga obat-obat yang terhubung ya. COVID-19 ini menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan jantung ya, membuat napas tidak nyaman, gatal ya. Dan subhanallah saya mendengar bahwa kalau sudah terinfeksi di paru-paru itu seperti banyak kaca ya, sangat menyakitkan sekali. Jadi ketika mulai terasa di tenggorokan itu inkubasi sudah masuk ke hari ke-9 ya sekalian, maka sangat disarankan, direkomendasikan untuk Cedar Plus 7-in-1 batuk pilek demam ya kalian. Ini memang bukan dirancang untuk COVID-19 karena kita sudah terbitkan jauh-jauh hari ya, tapi ini sangat bagus sekali. Selanjutnya ada sampo bidara kesturi ya. Jadi ada sampo yang wangi dicampur dengan daun bidara, ini sangat bagus sekali. Hamba Allah ya, untuk Anda yang memiliki gangguan di kepala, gatal, rontok, ketombe ya. Kemudian selanjutnya ada madu rehab. Nah, ini adalah ramuan andalan kita sebetulnya ya. Ini adalah ramuan dari madu, habatus sauda, zaitun, madunya 35%, madu Flores, 15% madu habatus sauda, kemudian ada 5% madu randu, kemudian 17% masing-masing habatus sauda dan zaitun, cedar ya atau oil, cedar oil atau minyak bidara 10% dan propolis 1%. Nah, yang terhubung dengan COVID-19 adalah stamina yang harus dinaikkan. Habatus sauda itu juga bagus untuk mengkarantina virus ya, membuat virus itu beku, dan juga propolis ikhwas kalian. Propolis memang sudah terbukti terhubung dengan pengobatan COVID-19. Ya, bukan semuanya dihubung-hubungkan kepada COVID-19, hamba Allah yang muliakan, tapi memang ada beberapa herbal yang sangat berhubungan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi berkah kepada kaum muslimin. Dan selanjutnya ini adalah bentuk kapsulnya dengan soft kapsul. Ya, kalau ini adalah bentuk cairnya, ini bentuk kapsulnya. Secara umum madu rehab ini adalah untuk gangguan sihir yang telah menjangkiti sel dan darah manusia. Awalnya saya rancang untuk kanker darah ya, tapi alhamdulillah ini berfungsi juga untuk penyakit-penyakit yang lainnya. Baik, ibu sekalian, itu namanya madu rehab ya. Dan selanjutnya ada beberapa herbal lagi ya di sini ibu sekalian yang kita perlu sampaikan. Ada namanya KCD ya, atau kapsul cuci darah oil, tadi dengan new kapsul. Ini penampakan baru ya, atau gambaran barunya ibu sekalian. Ini adalah bentuk kapsul dari madu rehab. Kemudian selanjutnya ada Cedar Plus Neuron. Nah, ini untuk pegel di mana? Pundak,
belikat, ya, pundak tengkuk, ya, belikat, biasa yang pegel, ya, tidak sembuh-sembuh yang disebabkan oleh gangguan setan. Nah, ini ada khusus Cider Plus Neuron, ya, ini iwas sekalian dibalurkan, dan ini adalah parfum de Unai, ya, parfum khusus yang tim Rehabatik Corporation desain untuk saya sebetulnya. Jadi ada orang yang bertanya, Ustadz pakai parfum apa begitu ya? Parfumnya enak. Saya senang wangi Raudhah, ya, dan ini adalah parfum yang diberi nama, ya, parfum de Unai. Ya, ini adalah untuk sholat, ya, untuk kita pergi ke tempat-tempat yang baik untuk kajian, ya. Adapun akhwat ingin memakainya boleh, tapi di rumah, mungkin untuk sholat malam, ya, untuk mewangikan tubuhnya depan suaminya. Ini adalah wangi Raudhah. Jadi Anda yang merindukan wangi kota Madinah, Anda bisa miliki parfum ini, ya, dengan harga yang eksklusif, ya. Ini memang sangat eksklusif sekali. Untuk hadiah juga sangat bagus, ibu sekalian. Pernah waktu itu ada yang memakai dan kemudian jinnya kelayangan, ya. Saya mungkin kebetulan begitu, ya. Tapi memang apa-apa yang wangi yang disukai malaikat itu dibenci oleh setan. Oke, ibu sekalian, kemudian selanjutnya ada produk yang lainnya, yakni ada minyak bidara rehab. Nah, minyak bidara rehab ini adalah cedar oil. Untuk apa ini? Untuk Anda yang stroke. Ya, ini bisa dibalurkan seluruh tubuh sebelum tidur dan efektif dalam 3 bulan biasanya sembuh insyaallah, ya. Ibu sekalian, juga bisa dipakai ini untuk para peruqyah dalam meruqyah pasiennya. Ya, meruqyah pasiennya, ya, ini bisa dibekal kalau jinnya tidak mau keluar, tetes di matanya, ya, insyaallah nggak gerebek, ya. Insyaallah dia lari, insyaallah, ibu sekalian. Selanjutnya ada kapsul bidara kelor tadi, ya. Ini kandungan kelor ini sangat bagus untuk COVID-19 bagi yang terinfeksi, ya, stok di rumahnya ibu sekalian. Ada juga minyak habatus sauda. Ya, Nabi SAW mengatakan seluruh penyakit, habatus sauda itu obat bagi seluruh penyakit kecuali asam atau kematian. Ternyata seorang profesor meneliti di Kairo, ketika ada kadar habatus sauda dalam darah, maka virus itu seperti membeku, tidak bisa bermutasi. Jadi sangat bagus sekali. Ya, ini dosisnya tentu konsultasi sama ahli herbal, ibu sekalian. Ya. Selanjutnya hamba-hamba Allah ada juga Cider Care. Ya, Cider Care tadi yang kita jelaskan, ini adalah produk yang paling best seller, ya. Cider Care ini, ibu sekalian, ini kalau kita habis ruqyah biasanya ada pusing, sesak, ya. Maka herbal ini sangat menyegarkan menemani ruqyah mandirinya. Jangan beli 1 biji, ya, beli 1 box, 10 box, 20 box, karena ini cepat habis, ya sekalian. Ya, oke. Ini adalah untuk sesak, biasanya mau muntah nyangkut di tenggorokan, ya, sikat pakai ini, biasanya langsung loncat. Ya, selanjutnya ada parfum kasturi putih, ya. Ini wah sekalian, parfum kasturi ini juga sangat bagus untuk teman ruqyah. Ada seorang ummahat yang mengatakan, Ustadz, ada enggak produk? Oh enggak, beliau mengatakan, beliau testimoni, ya, Ustadz, alhamdulillah sekarang Rehabati ada parfum Haramain waktu itu. Jadi biasanya suami itu mengeluh, katanya, tubuh saya bau habatus sauda, ya. Subhanallah, ya. Dengan kastur ini lebih manusiawi begitu, ya. Jadi para akhwat dan para ummahat terutama, ketika Anda dalam gangguan setan, tetap Anda harus perhatikan suami Anda, ya. Jangan sampai sebelum tidur dibalur dengan habatus sauda. Jadi ketika suami Anda peluk, ya, Anda bau habatus sauda. Jadi yang tadinya romantis menjadi tidak jadi, ibu sekalian. Maka kasturi inilah pilihannya. Ini wangi buat manusia dan kelayangan buat setan. Kasturi adalah wangi surga. Ada juga gaharu. Nah, kalau gaharu ini wanginya tidak enak, tapi mengusir binatang-binatang seperti tikus, ular, ya, kecoa, ya, yang ada dalam rumah. Jadi tadi ketika Anda melakukan ruqyah air, maka campurkan dengan
gaharu ini, ya, beberapa tetes saja, maka rumahnya akan terbebas daripada makhluk-makhluk yang tidak diundang tersebut. Ya, jadi kalau kasturi yang putih ini untuk tubuh Anda, mungkin di leher, ya kan, yang tidak nyaman, ya, iwas sekalian. Dan yang gaharu ini adalah untuk campuran air ruqyah. Kemudian Sidr Plus toharoh. Nah, ini khusus untuk wanita, untuk toharoh. Saya tidak paham bagaimana penggunaannya, tapi Anda lebih tahu, ya. Bisa dicampurkan dengan air hangat untuk bersih-bersih, ya. Kemudian ada bidara sabun bar, ya. Ini premium quality juga untuk Anda yang tidak bisa move on tadi dari sabun bar. Ada juga minyak zaitun, ya, ini bagus juga untuk tenggorokan, ya, yang mungkin terjangkiti penyakit, ya, untuk dioles seluruh tubuh anak ketika demam panas, ya. Kemudian juga ada kasturi yang hitam, ya, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Asma binti Syakar radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mandi haid, maka beliau bersabda, salah seorang di antara kalian mengambil air dan sidrahnya, ya, daun pohon bidara, atau boleh juga digunakan pengganti sidr seperti sabun dan semacamnya. Dia bersuci dan membaguskan bersucinya, kemudian menuangkan air di atas kepalanya, lalu menggosok-gosokkannya dengan kuat sehingga air sampai pada kulit kepalanya, meremas-remasnya, ya. Kemudian dia menyiramkan air ke seluruh badannya, lalu mengambil sepotong kain atau kapas yang diberi minyak wangi kasturi, kemudian dia bersuci dengannya. Nah, ini untuk toharoh juga, ikhwas sekalian. Ya, untuk yang sedang gangguan, ada gatal mungkin, ya, ada masalah-masalah di sana. Juga ada madu impor yang murah, ikhwas sekalian, tapi tentu premium grade quality. Ini adalah madu dari bunga habatus sauda. Jadi kalau madu sidr itu adalah dari bunga bidara, kalau ini adalah dari habatus sauda, ya. Dan yang terakhir adalah buku dzikir pagi dan petang, juga ayat-ayat ruqyah. Mungkin karena terlalu cepat nyebutinnya apa tadi ayat-ayat ruqyahnya, ya. Iwan, kita siapkan juga buku saku kecil, ya, ini hanya Rp15.000, ya. Murah sekali dibanding isinya, iwas sekalian. Dan ini adalah garam bagi Anda mungkin yang tinggal di metropolitan, tidak ada garam di dapur, ya, untuk ruqyah rumah, ya, ini ada, kita siapkan juga garamnya. Dan ternyata masih ada, ya. Ini teh bidara rehab 7-in-1, saya jelaskan tadi. Ini sore-sore nyantai, ya kan, air hangat kita minum, ya, kita seger, jinnya kelayangan, ya, ini luar biasa. Dan ikhlas sekalian, ini kalau Anda tidak mau mahal-mahal, Ustaz, saya mah orangnya biasa-biasa aja gitu kalau untuk gangguan sihir mah, ya. Bagaimana bisa ramu sendiri? Nggak bisa, ya, ikhlas sekalian. Madu 55%, habatus sauda zaitun 17%, sidr 10%, propolis 1%, maka ini adalah madu rehab anti sihir, ya. Special cocktail for anti sihir, jin disturbing, inherited disease and all undetected disease. Keren sekali, intinya ini adalah anti sihir dan gangguan jin, juga penyakit keturunan. Ya, sekalian, ini ada tadi yang saya sebutkan, ada kapsul cuci darah, ya, ada juga madu rehab, ya. Ikhwas sekalian, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk sore ini, ya. Dan sisanya insya Allah selama 45 menit ke depan dipersilahkan kalau Anda ingin bertanya langsung, ya. Mumpung online, ya, ikhwas sekalian, ini boleh juga sambil melengkapi catatannya, mungkin mau bertanya, ya, dari live kemarin pagi sampai sore ini, ya, ataupun khusus sebenarnya untuk sore ini adalah membahas tentang ruqyah mandiri, dipersilahkan. Ya, silakan Ustaz, mungkin, ya. Kita lihat dulu bagi para penanya, ya, dipersilahkan Anda persiapkan pertanyaannya. Bismillah. Ya, dipersilahkan kaum muslimin yang ingin bertanya, ya. Untuk order macam mana? Oh, ini dari Malaysia, ya, Umu Zuhri. Ya, silahkan Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Untuk hari ini mungkin sedang libur, ya. Hari Ahad ini tidak ada pengiriman, tapi besok juga bisa
ada pengiriman, bisa hubungi Rehab Hati Corporation. Kami ada lebih dari 100 agen yang tersebar di seluruh Nusantara. Ya, dipersilahkan untuk menghubungi agen Rehab Hati. Dilihat di postingan saya sebelumnya. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa langsung mengobati agen Rehab Hati Corporation yang tersebar dari Aceh sampai ke Papua. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya, Ustadz nggak jual juga kalalawit. Oh iya, untuk ini tidak dijual, jadi hamba Allah. Kalau ini donasi sebetulnya. Jadi saya membuka program untuk kanker, ya, terapi ruqyah kanker gratis. Saya mengumpulkan donasi untuk beli rumahnya. Itu senilai 9,2 miliar, sudah ada rumahnya, cuman belum ada dananya. Dan untuk supportingnya, semisal madu, semisal kalalawit, kita memang mengumpulkan donasi, dan ini adalah donasi dari hamba Allah. Jadi kalau Anda mau mencari tampal atau kalalawit, Anda bisa cari sendiri ya di Kalimantan, atau yang jual kalalawit boleh komen dong. Ya, silahkan ya. Oke, selanjutnya. Saya pakai parfum kasturi putih, rasanya agak panas di kulit. Apakah memang begitu? Ya, pada dasarnya minyak-minyak ini tidak memiliki rasa yang begitu kuat ya. Jadi ketika panas itu biasanya ada gangguan setan. Misalkan minyak zaitun sendiri itu dingin, ya, tapi ketika habis diruqyah dioleskan bisa seperti terbakar. Biasanya seperti itu ya. Ini hamba Allah. Dan kemudian, Ustadz, gimana kalau melakukan ruqyah mandiri selama 100 hari terpotong haid? Apa dilanjutkan? Apa harus diulang lagi? Mirawati Rahayu. Hamba Allah yang dimuliakan, membaca Al-Quran saat haid itu boleh, dan ini jumhur ulama dalam 4 kondisi. Ya, yang pertama, saat berlindung kepada Allah dari satu gangguan. Misalkan muncul setan, ya, kita tidak baca sholawat, kita membaca ayat kursi atau membaca ayat Al-Quran dengan tujuan perlindungan, Al-Kahfi, Al-Falaq, An-Nas, ya, kemudian ayat kursi, ini boleh. Kemudian juga boleh wanita yang haid baca Al-Quran ketika tujuan baca Quran bukan tilawah atau dzikir. Juga boleh untuk tujuan belajar dan untuk pengobatan. Ya, sekali lagi, wanita yang haid dalam fikih pengobatan Islam itu semua ulama sepakat boleh membaca Al-Quran dengan 4 tujuan: untuk dzikir, untuk perlindungan, untuk belajar, dan untuk pengobatan. Ya, barakallahu fiik. Jadi bagaimana? Disambung saja. Ya. Selanjutnya ada Ibu Ummu Aisyah ya. Ustadznya gimana kalau katarak nggak operasi bisa sembuh dengan helba dan ruqyah? Jazakallahu khairan. Ya. Ummu Aisyah, katarak ini merupakan salah satu penyakit gangguan sihir. Jadi kalau sihir ada 6 kemarin disebutkan ya. Ada 10 sihir, 6 diantaranya atau 60%-nya mengganggu akal, dan 40%-nya atau 4 jenisnya adalah fisik. Dan untuk sihir yang menyerang fisik seperti mata, seperti stroke ya, dan lain-lain, ini bisa menggunakan herbal juga, tetapi herbal itu sebagai supportingnya. Jadi yang lebih hebat atau yang lebih kuatnya adalah sebenarnya pada ruqyahnya. Taubatan nasuha, tazkiyatun nafs, ya, ibadah-ibadah, sedekah, dan juga herbal-herbal pendukung. Ya, saya pernah meruqyah seorang yang katarak selama 64 tahun, alhamdulillah, ya, sembuh waktu itu dalam hitungan waktu 30 menit ya. Tetapi beliau memang ikut terapi training ruqyahnya di pagi harinya. Jadi seperti itu hamba Allah. Bagaimana sarannya? Mungkin untuk yang katarak ini coba ibu simak dulu MP3 ruqyah saya ya. Dan ketika ada respon baru nanti datang ke peruqyah dan minta saran herbalnya. Jadi tidak bisa, mohon maaf, dengan herbal kemudian bisa sembuh begitu saja. Barakallahu fiik. Kemudian Siti Nur Hayati ya. Ustaz, mau bertanya, ketika melakukan ruqyah mandiri itu perut terasa mual dan tidak bisa muntah,
tapi hanya tertahan di tenggorokan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Nah, ini dia yang tertahan di perut. Ini bisa digosok dengan cider care di perutnya, ya. Atau juga bisa diminumkan madu rehab. Juga cider rehab. Ini ada yang terlewat hari ini, ya. Cider rehab. Ini bisa mengobati penyakit-penyakit di perutnya. Jadi kalau mual, sulit muntah itu dioles di lehernya dengan cider care di perutnya, ya, ataupun dengan minum madu rehab, biasanya langsung keluar, ya. Begitu hamba Allah. Ibu Melpa Novsari, untuk anak-anak bisa digeser sedikit ke sebelah sana, ke sebelah sana. Untuk anak-anak ada yang gangguan jin seperti kepribadian abang. Iya, baik, sebentar. Wah, begini kayaknya lebih pas. Untuk anak-anak saya yang ada gangguan jin, dia seperti kepribadian abang. Mudah depresi, tertekan. Hanya baru-baru ini karena saya bingung gimana ngobati selain air ruqyah sendiri. Mungkin semakin hari semakin tidak bisa dikontrol. Kira-kira ada obat yang Ustaz referensikan yang mana yang bisa menyembuhkan, dan apakah ada rehabnya Ustaz? Apa tadi ya? Depresi, tertekan, kepribadian ganda mungkin ya, ini ya, kepribadian abang. Jadi ikhwas sekalian, untuk penyakit semisal gangguan jin yang demikian, ya mungkin ini lebih kepada kegilaan yang belum gila, begitu ya. Ini kita harus bersyukur bahwa belum mencapai level tidak sadar, ya. Untuk penyakit semisal ini kita bisa menggunakan kalau herbalnya ini yang menenangkan. Ini kami tidak punya herbalnya. Ada namanya ikhwas kalian, namanya itu apa yang lagi viral ini ya, namanya bunga, putik bunga. Putik bunga yang mahal itu apa namanya itu? Za'faron ya, atau saffron di Indonesia. Nah, za'faron ini lagi viral, padahal dari dulu juga sudah ada ya saffron itu. Nah, ikhwas kalian, ini diambil 3 lembar ya, campurkan dengan 800 ml air dan 3 sendok cider rehab, cider honey atau minyak atau madu daun bidara ya. Boleh yang grade 1 plus itu bagus. Lalu dibacakan Al-Baqarah dan diminumkan. Itu sangat bagus sekali untuk mengobati penyakit gangguan schizofren ya. Kemudian juga ada schizofren, ada bipolar disorder, ya, anxiety, panik, depresi. Itu bisa menurunkan ketegangannya ya. Jadi tadi sekali lagi namanya ada za'faron, 3 putik bunga, 3 lembar putik bunganya, 800 ml air, kemudian cider 3 sendok ya, madu cider malaki mumtaz. Bagus sekali itu dibacakan ayat-ayat ruqyah ya, apalagi dibacakan surah Al-Baqarah. Dan madu cider malaki ini saya ruqyah sendiri, alhamdulillah. Ini bagus sekali, diminum selama 2 bulan pagi dan sore. Pagi sebelum terbit matahari, sore setelah terbenam matahari. Ya, untuk membantu orang yang depresi. Dan kemudian hamba Allah, saya sarankan juga mandi daun bidara dengan daun bidara segar. Tadi sebagaimana disarankan. Barakallahu fiik. Ada lagi, Ustaz? Ibu Wiwit ya, Wiwin. Ustaz, anak saya panas, batuk pilek, tenggorokannya sakit, panasnya mulai hari Jumat malam. Sekarang panasnya belum turun dari 38. Sudah saya minumkan cider care, batuk pilek panas aturannya berapa kali? Anak saya umur 10 tahun. Ibu di Jakarta bukan ya? Kalau di Jakarta panas di atas 40 ini, coba dicek ke rumah sakit ya, khawatirnya terpapar virus corona ya. Tetapi kalau ibu yakin ini bukan virus corona, ya ibu sekalian, ibu bisa ambil minyak zaitun. Ini murah meriah berkah ya. Minyak zaitun itu ibu ambil yang agak banyak ya, bukan yang kecil. Ibu bacakan surah Al-Baqarah kepadanya ya, sampai selesai dan balurkan kepada seluruh tubuhnya. Jadi dibalurkan seluruh tubuhnya. Insyaallah
turun dalam hitungan menit insya Allah ya. Dan kalau saya biasanya punya anak yang sedang panas ya, putra saya biasanya dipeluk lalu dibacakan Al-Baqarah, itu 10-20 ayat bisa turun ya, luar biasa. Al-Baqarah itu seperti api kepada air ya, dia menurunkan panas cepat ya. Ikhwah sekalian, selanjutnya dari ibu siapa ini? Zaldi Fadilah ya, saya mengalami turun berat badan secara drastis. Kalau makan agak banyak, perut terasa mual. Udah ruqyah mandiri juga konsumsi herbal, mungkin ada solusinya Ustaz. Turun berat badan secara drastis, makan banyak, perut mual. Makan banyak ya, tetapi berat badan turun. Siapa yang makan itu? Ya sekalian, biasanya kalau makannya banyak, mohon maaf ya, sampai 7 piring, sampai 12 piring sehari, tapi tubuh begitu-begitu saja, biasanya ada indikasi jin nasab. Itu setan yang makan. Bagaimana solusinya Ustaz? Sebelum Anda makan, ruqyah dulu itu makanannya. Dengan apa? Bismillah. Itu meruqyahnya. Dan jangan rakus, ya, makannya jangan yang seperti itu ya. Makannya pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tips ya. Rasulullah SAW itu 33 kali kunyahan. Dan sekarang terbukti secara ilmiah bahwa kunyahan ke-32 ya, enzim di lidah ini memberikan sinyal kepada enzim di lambung, dan lambung kemudian bersiap-siap. Nah, seperti itu ikhwah sekalian. Dan kemudian kalau Anda mungkin ragu ini apakah gangguan setan atau bukan, bisa konsumsi madu sider honey ya, atau madu bunga bidara. Ini yang gemuk bisa distabilkan, yang kurus bisa digemukkan. Gimana maksudnya? Jadi kalau Anda punya obesitas, maka setelah minum sider ini ya, BAB lancar. Kalau Anda punya kurus atau masalah tubuh kurus ya, ini nafsu makan naik ya sekalian. Bahkan juga bisa meningkatkan gairah seksual ya bagi yang sudah menikah. Ini madu sider Yaman. Dia agak mahal tapi sangat bagus sekali, sangat akomodatif sekali. Selanjutnya Bismillah, saya mau testimoni. Waktu itu ada hamba Allah terdiagnosis jin nasab. Saya beri hadiah beliau madu sider Ar-Rehab yang isinya madu sider dan serbuk habat. Baru melihat saja hamba Allah ini langsung bereaksi kuat. Dan alhamdulillah sekarang beliau terus konsumsi madu ini, sudah hilang reaksinya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini Bang Aditya ini ya. Ini beliau seorang perawat ini. Bang Aditya teman kita kan? Beliau seorang perawat, ya. Beliau seorang praktisi medis di Bekasi. Ya hamba Allah, dan beliau memberikan testimoni untuk Sider Rehab. Sider Rehab ini adalah sama ya, produk kami juga. Itu dari madu Yaman, madu sider Yaman dicampur serbuk bidara, serbuk habatus sauda segar dan madu bunga habatus sauda. Ya, ini adalah herbal yang paling enak menurut saya. Ya, tapi saya stop produksi karena sibuk, tapi masih ada beberapa stok di Rehabati Corporation. Anda bisa menghubungi agen Rehabati Corporation. Baik, ada lagi? Coba lihat ke atas sedikit. Ini ada merah? Oh, bukan. Saya kira ada jin yang komen. Oke. Cukup ya? Tidak ada lagi pertanyaan hamba-hamba Allah? Ada Bunda Muji, saya Mujiati dari Trenggalek ya Ibu, alhamdulillah ya. Bagi Anda yang terlambat hamba-hamba Allah, bisa menyaksikan kembali live ini dari awal ya, dan hamba-hamba Allah yang dimuliakan, demikian live kita dalam 2 hari ini ya, alhamdulillah telah selesai dan pertanyaan-pertanyaan telah terjawab. Ini kalau terlalu lama nampaknya saya mirip tukang obat nantinya ini. Jadi cukup demikian dulu ikhwas sekalian. Selanjutnya tanya jawab bisa di grup ya, dan kami mengadakan kuis ya. Ini bagi Anda yang menyaksikan training atau kuliah online ini sejak awal sampai akhir. Ikhwas sekalian, Anda silahkan konversi catatan Anda ke dalam bentuk PDF dan dikirim ke grup kami ya. Ada di sana
grupnya khusus ya, grup terapi Al-Baqarah 1 sampai 15 itu ada 10 hadiah untuk 10 pemenang terbaik, dan untuk divisi Rehabati Muslimah ada 1 kilogram sider rehab mumtaz, dan untuk Ikhwan ada kaos divisi Ruqyah yang ganteng ya. Ini insya Allah nanti Anda boleh kumpulkan catatan ini sejak malam ini sampai besok pagi. Besok pagi saya pulang soalnya ya. Kalaupun terlambat mungkin sampai beberapa hari ke depan saya masih tunggu, dan ini insya Allah hadiahnya akan dikirim seminggu kemudian setelah diputuskan siapa yang menangnya. Jadi selambat-lambatnya selama 1 minggu ke depan saya tunggu catatan atau resume daripada training Rehabati online ini was kalian. Yang terpilih nanti akan kita jadikan buku kecil ya insya Allah sebagai hadiah untuk program kuliah online ini. Demikian dari saya, Nuruddin Al-Indonesi beserta operator Ustadz Arkamaya Prasetya, dan kamera 1 Ustadz Isro, kemudian kamera 2 Ahirobi, dan sutradara ya Ustadz Suryo, dan juga atas nama tim Rehabati Pusat saya undur diri. Semoga live ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga bisa dimanfaatkan ya, terutama herbal-herbal terkait COVID-19. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan bagi yang terinfeksi. Semoga Allah Ta'ala angkat wabah ini, dan semoga Allah lindungi keluarga kita dari terpapar virus ini. Dan semoga hamba-hamba Allah yang sedang berjuang di grup terapi Al-Baqarah 1 sampai 15, Anda mendapatkan apa yang Anda hajatkan, yakni kesembuhan sebelum Idul Fitri tiba. Ya, kita ada program terapi Al-Baqarah. Sebagaimana ulama sampaikan bahwasannya Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulannya menumbuhkan, dan Ramadan adalah bulannya memanen. Mudah-mudahan program Ruqyah online ini akan menjadi program untuk menumbuhkan bagi yang telah menanam, dan merangsang bagi hamba-hamba Allah yang belum menanam dari hari ini. Dan di Ramadan nanti kita akan ada, dan di Ramadan nanti kita bisa memanen pahala-pahalanya. Oh ya, satu lagi ikhwas sekalian untuk penutup ya, karena kita masih ada waktu ini beberapa menit lagi, saya ingin menyampaikan kesempatan ikhwas sekalian ya untuk Anda yang ingin menanam ya, menanam di program divisi sosial kami ya. Kami Rehabati ini ada divisi Ruqyah, ada divisi sosial, divisi muslimah ya, dan juga divisi tahfidz serta umroh ya. Kita sedang membangun Islamic Center hamba-hamba Allah yang dimuliakan ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ketika rezeki manusia sudah habis, maka terputuslah. Ketika rezeki manusia telah habis, maka datanglah ajal manusia. Dan ketika ajal itu datang, maka terputuslah seluruh urusan kecuali 3 hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekatun jariyah. Dan yang ketiga adalah anak yang mendoakan. Sedekatun jariyah itu kemudian Rasulullah SAW perinci dalam hadis yang lainnya menjadi 10 ikhwas kalian. Menjadi 7 atau 10. Yang pertama adalah membangun masjid, menggali sumur, mengalirkan sungai, ya, memiliki anak soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat, menanam kurma, dan menebar mushaf. Nah, ikhwas sekalian hamba Allah yang dimuliakan, orang yang cerdas adalah orang yang memiliki saham, orang yang memiliki tunas-tunas amal yang tumbuh kembali setelah ia kembali ke kharibannya di alam barzah. Orang yang cerdas adalah orang yang usia amalnya lebih panjang daripada usia hidupnya. Maka di sini Rehabati Foundation tampil sebagai satu platform, ya, sebagai satu komunitas, ya, yang bergerak di bidang sosial dakwah. Ikhwas sekalian, kami telah berkunjung ke 4 benua di dunia. Afrika, kita telah ke Kenya, Mombasa, Johannesburg, Southern Africa,
kemudian ke Eropa Utara, Swedia, Finlandia, Helsinki, Oulu, ke Hyderabad di India, kemudian ke Hong Kong, Macau, Shenzhen, ya, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, ya, kemudian juga sampai ke Sydney, Australia. Ini untuk menebarkan dakwah ini, untuk memperkenalkan program ini kepada dunia, dan kami tidak menemukan daerah yang lebih subur daripada Nusantara, tempat kami tumbuh dan dewasa. Nah, ikhwas sekalian, di Indonesia kita telah tersebar di sudut-sudut Nusantara, ya, dan kita mengharapkan pada periode 30 tahun ke depan kita ingin membangun 70 Islamic Center di 70 wilayah di Indonesia, 700 kantor rehab hati sebagai perwakilan rehab hati pusat, 7.000 rumah rehab di setiap kecamatan, dan 70.000 perukiah di setiap desa. Ini untuk mengcover, ya, kebutuhan kaum muslimin di seluruh Indonesia. Maka per hari ini kami memiliki 152 rumah rehab dari 514 yang ditargetkan. Ini adalah jumlah kabupaten yang ada di negeri kita. Ya, dan alhamdulillah ini adalah bukan angka bayangan, ya, tetapi ini adalah bentuk cita-cita. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala wujudkan dalam 30 tahun ke depan kita memiliki 7.000 rumah rehab. Ya. Dalam 2050 atau 30 tahun ke depan kita mengharapkan memiliki 70.000 kader ruqyah syariah yang bertauhid. Ini adalah visi rehab hati di 2050, ikhwas sekalian. Maka untuk mewujudkan visi ini, yakni terwujudnya generasi muda Indonesia bertauhid di era global 2050, ya, kami memiliki beberapa program yang sudah dimulai sejak 2010, ya. Di 2010 kita mulai menanamkan, ya, catatan-catatan, tulisan-tulisan, ya, nasihat-nasihat di internet, di Nai Foundation blogspot.com, ya, dan kemudian di Facebook Nuruddin Al Indonesia dan Fanspage Rehab Hati dan grup catatan Kampung Nai, dan hasilnya menelurkan satu buku Rehab Hati yang ini tidak rilis lagi, hamba Allah yang muliakan. Maka kemudian di 2012, ya, kita sudah launching Rehab Hati. Kemudian 2012 kita bergabung dengan Quranic Healing Foundation, ya, bersama Ustadz Perdana Ahmad. Semoga Allah Ta'ala menjaganya dan melestarikan jariahnya sepanjang masa, ya. Dan kemudian di 2014 Rehab Hati Foundation pun berdiri, ya, hamba Allah yang memuliakan, dengan komposisi waktu itu Abu Ajar Askari sebagai ketua umumnya, ya. Dan alhamdulillah, ya, di 2012, ya, di 2014 kami mengadakan musyawarah nasional dan memilih Ustadz Abdul Ajam sebagai ketua umum Yayasan Rehab Hati, yang kemudian bekerja sama dengan timnya, ya, Ustadz Abu Al-Maududi sebagai penasehat dan pembinanya, ya. Dan kemudian juga kawan-kawan, ya, Ustadz Aan, Ustadz Enuh, Ustadz Trianto, ya, beliau juga bersafari ke Maluku, ya. Ini di divisi legal formal atau Yayasan Rehab Hati. Dan kemudian pada tahun-tahun berikutnya kami mulai melakukan training ruqyah syariah sampai kepada mega training di 2016. Ya, ikhwas sekalian, ini adalah program daripada Yayasan Rehab Hati. Kita ada Munas di Bandung, ya, bersama para trainer Rehab Hati, dan kemudian pada 2018 akhir kita mendirikan Rehab Hati Corporation atau divisi usaha yang mendanai atau menghimpun logistik untuk dakwah kami, ya. Di sini ada direkturnya Pak Ikna Bahtera, ya, hafizahullah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah memberkahi, ya, ilmunya, hartanya dan keluarganya. Juga Ahi Bayu, ya, beliau ini di ketua divisi Rehab Hati Corporation, ya. Dan kemudian di tahun berikutnya di 2019, ya, tidak lama berselang kami juga membentuk divisi muslimah. Ini ketuanya atau pembinanya adalah Ummu Rafiq Ibadur Rahman,
istri saya sendiri, ya, semoga Allah menjaganya. Dan ini memiliki cabang di berbagai tempat ya, di Pontianak, kemudian di Jakarta, di Sidoarjo, di Surabaya, ya, di Makassar ya terutama, dan di berbagai tempat ya. Ini adalah untuk mewadahi muslimah sebagai penunjang dakwah suami-suaminya, gitu hamba Allah. Divisi muslimah, kemudian ini juga memiliki divisi sosial dan divisi sendiri terkhusus untuk urusan-urusan muslimah. Kemudian selanjutnya kita memiliki Project Langit. Ya, Project Langit ini adalah divisi sosial Rehab Hati Foundation yang bergerak khusus sosial. Ya. Ada sekitar 20 program yang dirilis sebagaimana pembangunan sumur. Ya, kita telah membangun 140-an sumur, ya sekalian. Ada masjid, ada tahfidz, ada musola, ya, ada juga pengumpulan zakat mal, juga wakaf fasilitas dakwah ya, baik kamera ataupun alat-alat yang lainnya ya. Kita juga memiliki 4 mesin sumur bor ya, dan kita juga berniat atau membangun cita-cita untuk membangun 1000 masjid dan 1000 sumur untuk Indonesia. Juga kita memiliki program-program sampai ke Syam, ya alhamdulillah, juga wakaf Quran di Tanah Haram. Ini pembinanya beliau Ustadz Malik, ya, dan sekjennya Ustadz Soleh Kurniawan, ya ketua umumnya, dan Ustadz Amir Rijal sebagai sekjennya. Semoga Allah menjaganya. Dan kemudian selain Project Langit yang fokus pada sosial, kita memiliki juga divisi yang lainnya, yaitu divisi multimedia. Ya, di sini diketuai oleh Ustadz Suryo ini sebagai sutradara ya sekaligus pembina di divisi multimedia Rehab Hati. Beliau bercita-cita untuk membangun televisi ruqyah nasional pertama di dunia. Dan selain Ustadz Suryo ada juga sekjennya Ustadz Arkamaya Prasetya ya, behind the scene ya, di belakang layar, jadi tidak ada fotonya. Kemudian ada juga di sini ada Ahi Suryo dan Ahi Arifin Muslim ya sebagai PD editor dan fotografer. Bang Robi Jabri juga tidak nampak ya, sebagaimana biasanya fotografer memang tidak nampak ya gitu ya sekalian. Dan kita RHTV ini adalah yang mempersembahkan acara ini ya, full coverage selama 2 hari ini. Mudah-mudahan ke depan nanti ada program khusus ruqyah COVID-19. Jadi programnya insya Allah ruqyah jarak jauh. Insya Allah diluncurkan dari studio ini. Kita sedang merancang bagaimana teknisnya ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah ODP atau apa ODP itu, dalam pantauan atau mungkin sudah positif tapi memang tidak ada rumah sakit, daripada di rumah bingung ya, jalan sana sini menebar kepada orang lain, kita akan lakukan terapi jarak jauh melalui program RHTV ini. Ya, doakan ya, kami mudah-mudahan di RHTV ini bisa terus bertahan, bisa terus berjuang ya, dan sampai streaming ini mengglobal ya, jaringannya di seluruh dunia. Dan semoga Allah turunkan infrastruktur langitnya pada suatu saat nanti untuk membuat satelit, televisi satelit atau televisi ruqyah insyaallah ya. Dan selanjutnya kita ada divisi tahfidz ya sekalian. Divisi tahfidz ini kita bangun juga untuk memfasilitasi ya anak-anak yatim, anak-anak duafa, dan kami mengkader peruqyah yang bertauhid ini sejak dini ya. Di sini ada ketuanya, ini ada Ustadz Ahmad Mahili dan Ustadz Abu Tolha ya. Kemudian selanjutnya hamba-hamba Allah, kita juga ada divisi yang lain, divisi yang utama yang sejak awal memang mendampingi, yakni divisi ruqyah ya. Divisi ruqyah programnya adalah terapi intensif, kemudian juga menerima pasien untuk diterapi, dibimbing ya, lanjutan dari training. Kemudian juga Iwa sekalian ada program-program yang lainnya, yakni training-training ruqyah seperti saat ini ya. Ini ketuanya adalah Ustadz Abu Ajar Askari ya, As-Sabiqunal Awalun di Rehab Hati ya, bersama saya. Juga ada Ustadz Khalifatul Ardi ya, dan juga Ustadz Yayan Setiawan. Sebetulnya saya undang hari ini, cuman beliau ada aktivitas di luar. Divisi ruqyah adalah divisi yang merupakan tameng, yang merupakan akar rumput daripada Rehab Hati Foundation ya. Ini yang memberkahi
seluruh program di Rehabati Foundation. Dan selanjutnya kita memiliki rencana insyaallah ini ikhwas sekalian untuk menerbitkan buku ya insyaallah masterpiece kami. Jadi dari training ini nanti yang Anda yang mencatat silahkan konversi kepada PDF dan saya akan edit, mudah-mudahan kelak akan menjadi buku. Selanjutnya ikhwas sekalian, untuk mengakomodir semua program tadi kita memerlukan Islamic Center. Ya, kita memerlukan head office. Ya. Saat ini head office kami masih ngontrak. Ya. Juga Rehabati Corp ya pun masih ngontrak. Dan alhamdulillah kami telah memiliki beberapa logistik, mobil, kemudian kamera yang semuanya adalah wakaf ya sekalian. Tapi ke depan kami bercita-cita untuk membangun Islamic Center. Jadi grand design sudah jadi, alhamdulillah tanah sudah kami beli, ini seluas 1 hektar ya, dari harga 7 miliar kita nego sampai 1 miliar, alhamdulillah sudah lunas ya. Dan saat ini sudah diuruk ya. Tanah ini sudah dibangun ya, sudah dibangun site plan di sana ya. Sudah grounding dan kami akan membangun di sini masjid ya. Kemudian pusat pelatihan ruqyah syariah terbesar di dunia. Kemudian akan dibangun juga tahfidz ya. Kemudian akan dibangun juga pusat rehabilitasi sihir dan narkotik ya. Kemudian akan dibangun juga di tempat ini hamba-hamba Allah yang dimuliakan ya, sekolah muslim ya. Dan ini alhamdulillah sudah satu persatu menjadi nyata hari ini ya. Dan dari scratch ini sekarang sudah menjadi site plan yang real ya, dan kita sudah membangun areal ini ya. Di sampingnya ada perumahan Islami ya seluas 30 hektar ini, di tengah-tengahnya adalah pondok kita. Jadi Rehabati ada di sini ya, ada di tengah-tengah sini di antara site plan seluas 30 hektar ini ya ikhwas sekalian. Ini adalah pusat wisata religius Tasnim Garden ya, dan Rehabati ada di sini alhamdulillah ya sekalian. Ini adalah RAB ya untuk pusat pelatihan ruqyah syariah terbesar di dunia, dan alhamdulillah RAB-nya sudah keluar. Ini 46, ini adalah senilai 26 miliar rupiah ya, dan kita sedang membangun lantai 1 hari ini ya, dan kelak nanti di sini akan menjadi pusat pelatihan ruqyah syariah yang akan mencetak 1000 peruqyah setiap minggunya. Jadi dalam 1 tahun akan mencetak 50.000 peruqyah. Dan dalam 30 tahun ke depan kita berharap setidaknya ada 70.000 peruqyah yang militan, yang istiqomah, yang loyal ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya, ikhwas sekalian. Dan selanjutnya di sini ada masjid, ada head office Rehabati, ada pusat pelatihan ruqyah syariah. Di sini ada rehabilitasi kanker dan sihir. Ya, ini rehabilitasi untuk 3 bulan, mudah-mudahan nanti bisa gratis. Di sini ada tahfidz ya, dan ada sekolah muslim, dan ini dia masjidnya. Nah, ini penampakan secara vertikal, secara horizon ya dari depan. Ini adalah auditoriumnya. Ya, ibu sekalian. Alhamdulillah cita-citanya memang megah ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala wujudkan. Kemudian ini adalah pusat pelatihan ruqyah syariah. Nanti pelatihannya tidak di ruang sempit seperti ini ya, tetapi di auditorium megah, dan kita bisa mencetak ribuan orang real ya, tidak online lagi. Ya sekalian, ini adalah ruko yang merupakan head office kami ke depan. Di sini sudah ada aktivitas-aktivitas ya. 2018 lalu kita adakan TFT di sini ya, dan kita berkemah di sini, dan hamba-hamba Allah telah berkumpul dan berdoa di sini ya. Kemudian hamba Allah yang muliakan, bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk berwakaf ya, wakaf tunai atau berinfak ya di Yayasan Rehabati, terutama di divisi sosial kami, dipersilahkan untuk mengambil screenshot daripada layar ini ya, mencatat nomor rekeningnya 7123 114 137
ya, atau di rekening BNI 0733042175 dan konfirmasi ke nomor WhatsApp ini. Ya, sekalian, ini adalah program wakaf untuk proyek-proyek rehab hati. Ada 6 Islamic Center yang saat ini dibangun. Ya, ada di Lampung, di Banten, di Yogyakarta, ya. Di Lampung, di Banten, di Yogyakarta, kemudian di Ciampea dan di Jampang Kulon. Satu lagi di Masamba. Alhamdulillah ada 6 Islamic Center yang sedang rising, dan kami baru saja menerima akad wakaf dari seorang hamba Allah di Lebak. Beliau menyatakan akad wakaf kepada saya bersama Ustadz Fadlan Abu Yasir LC. Beliau mengatakan ada tanah 30 hektar dan dana 250 miliar. Ini sedang kami rancang dan sedang kami diskusikan dengan tim. Ini insya Allah akan menjadi rumah sakit, rumah sehat, ya, pertama. Dan Islamic Center Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, ya, bekerja sama dengan Rehabati nanti akan dibangun ke depannya. Jadi hamba-hamba Allah yang ingin berpartisipasi, kami memerlukan dana 9,2 miliar untuk rumah kanker dan juga 54 miliar untuk Islamic Center yang pertama ini dan 6 Islamic Center yang lainnya. Ya, hamba-hamba Allah yang memuliakan, akhirul kalam, semoga presentasi ini bermanfaat, ya, training ini bermanfaat. Ini adalah mimpi dan cita-cita kami. Semoga Allah Ta'ala wujudkan selama 30 tahun ke depan. Seandainya Allah Ta'ala panggil kami, semoga ada generasi yang meneruskan mimpi ini, dan kelak istana ini kita temukan di akhirat. Ini adalah nomor saya, 082221112219, Nuruddin Alinusi. Ya, bisa hubungi kapan saja, ya, di WhatsApp ataupun di telepon. Barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.